Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagu ini dari awal. Mana aku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan Silakan Pak Meri membawa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami punya kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Karena hanya itu kerinduan kami, terlebih atas semua kebaikan yang sudah Engkau limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami. Dengan mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut, itu sudah merupakan suatu anugerah bagi setiap kami ya Tuhan. Tanda terima kasih kami ya Tuhan. Memang kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Amin. Tapi ajarkanlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami baru saja bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini.
di setiap tempat kami masing-masing, Tuhan. Kami sungguh merasakan kuasa dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan korban syukur kami ini, ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, ya Tuhan. Kami persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Gea yang pada malam hari ini sudah memimpin kami masuk di dalam pujian dan penyembahan ini, ya Tuhan. Engkau boleh menambah-nambahkan talentanya, Tuhan. Amin. Sehingga dia boleh terus semakin semangat untuk melayani-Mu, ya Tuhan. Engkau terus lipat gandakan bakat dan kemampuannya, karena itu semua dia lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga saudara-saudara kami yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semuanya. Amin. Pada malam hari ini, kami sama-sama akan bersharing akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dan hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, itu yang Engkau curahkan di dalam hati dan pikiran kami. Bukalah mata rohani kami, Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami, mengerti, dan mendapatkan rema dari setiap firman Tuhan maupun sharing, kesaksian satu dengan lainnya yang akan kami bagikan pada malam hari ini, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengambil alih ibadah pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti. Dan semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom, Bang. Ya, kayaknya sekali lagi ya, kayak harus yel-yel biar lebih panas lagi. Ya, shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Segala pujian dan hormat bagi Tuhan. Baik, saya akan bagikan bahan sharing kita pada malam hari ini. Sebentar saya buka bahan sharingnya. Dokumen. Ya. Ya. Baik, untuk minggu pertama di bulan Agustus ini, tema bulanannya adalah It's Yours, ya. Tetapi kalau di minggu pertama itu temanya layangkan matamu atau lift up your eyes. Kalau tema bulanannya itu milikmu, it's yours. Baik, saya akan membacakan bahan sharingnya, dan saya juga mohon Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitab karena nanti saya minta kesediaannya satu persatu untuk membacakan firman Tuhan. Baik, kita mulai. Romawi pertama, pesan profetik. Lihatlah dari tempat engkau berdiri. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai yang 15, saya akan baca. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Amin. Yang B, lihatlah sejauh dan seluas mungkin. C, jangan melihat hanya yang dekat dan sempit. D, jangan merasa terlalu nyaman tinggal di level di mana kita berdiri sekarang ini. Ini yang dialami oleh Abraham. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya persilakan Ibu Lydia bisa bantu membaca. Kejadian 13 ayat 1 sampai 6. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya.
dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ya. Romawi yang kedua, singkirkan selubung yang menghalangi. Firman-Nya terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-14. Saya persilahkan kepada Pak Widakdo, Kak Widakdo untuk membantu kita membacanya. Sebentar Pak, dari mana Pak? Kejadian pasal 13 ayat yang ke-14 Pak. Oh, sebentar Pak. Iya. Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Ya. Oke, itu yang singkirkan selubung yang menghalangi. Nah, B, hanya ketika selubung itu disingkirkan, maka kita bisa melihat dengan jelas. Kemudian Romawi yang ketiga, ambil langkah profetik, maka janji Tuhan itu menjadi milikmu, atau it's yours. Nah, ini firman-Nya akan diulang lagi, Kejadian pasal 13, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Dengan hormat saya minta ayat yang ke-14 dibacakan kembali oleh Pak Dewanto, kemudian ayat 15 oleh Ibu Linda, ayat yang ke-16 oleh Ibu Deborah, ayat yang ke-17 oleh Pak Gea. Kejadian 13 ayat yang ke-14 sampai 17. Ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ya. Ayat 15, sebab Ya. seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Iya. Ayat ke-16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Iya. Ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Begitu firman Tuhan. Terima kasih. Ya. Kemudian yang B, banyak orang tidak bisa maju ke level berikutnya karena mereka tidak mengambil langkah profetik. Baik, kita akan masuk di dalam pertanyaannya pada malam hari ini. Apa yang seringkali menghalangi Anda untuk melayangkan pandangan ke atas? Bagaimana uang untuk menyingkirkan penghalang tersebut? Itu pertanyaannya. Kemudian aplikasinya, apa yang akan Anda lakukan supaya Anda bisa melayangkan pandangan ke atas kepada visi Tuhan yang besar? Sharingkan. Ya, baik. Jadi malam hari ini kita akan bersharing berkaitan dengan pertanyaan dan aplikasi, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi ya tentang mungkin kesembuhan atau hal yang lain yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu juga boleh juga. Ya, saya persilahkan siapa yang mau duluan. Mungkin Pak Widakdo ini kayaknya. Oh, shalom Pak Iwan dan Bu Joyce. Shalom, Pak Iwan, Bu Joy. Shalom. 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 Baik, Pak Widakdo, bisa dengar suara saya, Pak?
Ya, Bisa, Pak, bisa. silakan Pak. Mungkin mau menjawab pertanyaan atau aplikasi, atau mungkin ada ingin sharing yang kesaksian atau apa? Mungkin yang lain dulu lah, Pak. Saya nanti belakangan. Oh iya, silakan Pak. Yang lain dulu maksudnya Pak. Oh, giliran yang lain dulu. Oh, saya kira Bapak ingin bersaksi yang lain. Oke, kalau gitu kita ke Pak Dewanto dulu. Silakan Pak Dewanto. Ya, makasih Pak Mario. Iya. Bagian ini satu bagian yang sangat menarik. Yang sebelum masuk pada pertanyaan ini, saya ada melihat Tuhan itu luar biasa. Kalau kita melihat dari segi bagaimana maha kuasanya Tuhan, Almighty itu, dalam rencananya Dia, tanpa Abram juga harus seperti mengadakan observasi terhadap lingkungan, Tuhan bisa berikan itu tanpa penglihatan Abram, tanpa Abram tahu, bisa saja Abram tidur, kemudian Tuhan berikan itu semua tanah dan segalanya itu. Tetapi saya melihat di sini bagaimana Tuhan seolah membutuhkan Abram untuk ikut serta di dalam rencana Tuhan ini dalam memberikan apa yang akan diterima oleh Abram. Kan di situ, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Tuhan sudah rencana memberikan berkat, tetapi Tuhan ingin Abram itu terlibat juga di dalam hal ini. Terlibat dengan membangkitkan satu willingness ya, satu keinginan, kerinduan di dalam diri dia. Yang mungkin juga dengan dia melihat itu, dia udah bisa membuat perencanaan atau planning yang bisa aja timbul ide dan segala macam dengan melihat situasi sekeliling itu. Jadi Tuhan tidak saja memberikan sesuatu yang Abram itu nggak tahu, tetapi Abram tahu dan dia tahu bagaimana apa yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi ini luar biasa benar. Saya melihat bahwa dalam berkat Tuhan buat kehidupan kita, Tuhan nggak pernah memberikan itu seperti seorang donatur yang berikan sesuatu tanpa kita ikut terlibat di dalam. Mungkin Tuhan akan pernah memberikan sesuatu yang kita minta tanpa campur tangan kita, tapi mungkin kita pernah campur tangan dalam hal kita berdoa misalnya mau minta. Jadi ini selalu ada kerjasama. Tuhan nggak pernah melakukan segalanya itu secara sepihak, sesuai dengan keinginan dia, dan kita tiba-tiba aja menerima itu. Tapi Tuhan melibatkan. Jadi Tuhan yang begitu berkuasa, dia menganggap kita penting juga di dalam rencana yang dia buat untuk kehidupan manusia sendiri. Sehingga ini satu hal yang kita jadi ikut berbangga karena kita ikut terlibat di dalam rencana ini. Memang ini kehendak Tuhan bagi kita, tapi Tuhan mau kita yang merealisasikan dengan memberikan ide-ide kita juga. Nah, di dalam pertanyaan ini, apa yang seringkali menghalangi Anda dan untuk melayangkan pandangan ke atas? Bagaimana Anda berjuang untuk menyingkirkan penghalang tersebut? Pertama, yang lihat dari kehidupan, dari pembacaan kita tadi, ada Abraham, ada Lut. Nah, dan mereka itu berada di satu wilayah yang sama dengan kekayaan yang sama-sama yang luar biasa. Ya. Kemudian mereka harus berpisah. Ketika mereka berpisah, baru Tuhan mulai berbicara secara spesifik buat Abram. Gitu. Nah, seringkali mungkin kita juga sering sibuk dengan hal-hal yang sekeliling kita, sehingga kadang-kadang kita melupakan bagaimana mendengar suara Allah untuk melayangkan pandang ke atas kepada Tuhan, dan mendengar suara itu kemudian kita melihat ke sekeliling kita. Kadang-kadang kesibukan pekerjaan atau tanggung jawab kita membuat kita lupa bahwa kita perlu menengok ke atas, perlu mencari Tuhan dulu, mengetahui apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita, sehingga Tuhan mulai membuka mata kita, selubung itu terangkat, dan kita bisa melihat, oh ternyata di 4 penjuru mata angin ini Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu bagi kita. Jadi
kita belum bisa melihat ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan kalau kita belum melihat ke atas. Nah, untuk melihat ke atas ini selubung itu harus keluar dulu. Selubung kesibukan, selubung apa yang menarik perhatian yang terutama, entah itu masalah, entah itu problem, selubung itu yang harus keluar dulu, baru kita bisa melihat Allah dengan jernih dan mendengar apa yang Dia komandokan kepada kita untuk kita kerjakan. Nah, apa yang akan Anda lakukan supaya Anda bisa melayangkan pandang ke atas pada visi Tuhan yang besar? Ya, waktu-waktu yang pribadi dengan Tuhan. Waktu pribadi pada saat kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan, secara kita bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Karena hanya melalui itu kita bisa tahu apa keinginan Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena mungkin 1 jam, 5 menit ke depan aja, mungkin situasi di sekitar kita akan berubah. Dan dari situ kita bisa tahu kira-kira Tuhan juga menginginkan apa untuk kita kerjakan saat ini. Apa yang saya kerjakan hari ini tanggal 2 Agustus 2021 mungkin beda dengan 2 Agustus 2020 kemarin. Nah, untuk mengetahui itu kita harus punya hubungan, punya relationship yang konstan dengan Tuhan dan memahami akan rencana Dia untuk kita bisa up to date dengan situasi sekeliling kita dan diupdate oleh kebenaran firman Tuhan ini. Saya kira ini yang berkat yang saya dapat dari sini. Bagaimana pentingnya kita melihat ke atas, baru kita melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewanto. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Iwan atau Ibu Joyce, mungkin bisa. Iya, silakan Bu Saya Joyce. menyusul dulu ya Pak, karena kan masuknya telat. Jadi belum nyimak, soalnya lagi ngajarin anak ngerjain PR-nya. Muncul aja belakangan ya Pak, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Bu. Kita ke Ibu Deborah dulu deh. Mikrofonnya belum dihidupin, Bu. Oh iya. Aku minta maaf sebelumnya. Boleh tahu nggak misalnya pertanyaannya apa tadi? Boleh. Saya bacakan ulang ya, Bu ya. Apa yang sering menghalangi Ibu Deborah untuk melayangkan pandangan ke atas? Bagaimana Ibu Deborah berjuang untuk menyingkirkan penghalang tersebut? Itu pertanyaannya. Kemudian aplikasinya, apa yang akan Ibu Deborah lakukan supaya Ibu Deborah bisa melayangkan pandangan ke atas kepada visi Tuhan yang besar? Sharingkan. Kalau aku sih mungkin ini ya, apa yang menghalangi, kadang yang menghalangi kita itu apa ya, misalnya kalau aku ya, apa yang menghalangi kita untuk ini komitmen kita, karena menurut aku kalau kita udah punya komitmen sama Tuhan, apapun yang ada di depan mata kita yang untuk menghalangi pikiran kita ke Tuhan itu kalau kita udah punya komitmen untuk betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan, maksudnya penghalang apapun nggak akan gitu, karena kita udah punya komitmen gitu ke Tuhan. Bagaimana aku berjuang untuk penghalang, yaitu terus kalau aku sih lebih ke ketika aku mempunyai penghalang yang menghalangi pandangan aku ke Tuhan, ya aku akan berusaha melawan dan berusaha balik lagi ke firman Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena gini, apa sih yang kita harapin di dunia? Maksudnya dunia ini fana. Kita apa yang mau akan kita bawa ketika kita kembali pulang ke rumah Bapa? Enggak, ya kan? Ya satu-satunya cara apa? Jangan sampai ketika kita balik pulang ke rumah Bapa, kita mengecewakan Tuhan kita. Jadi
kita ingatlah salib, lambang salib itu adalah lambang pengorbanan Tuhan untuk kita. Jadi ya kalau aku pribadi ya pertama aku komit bahwa aku betul-betul cari Tuhan, betul-betul segala penghalang, berjuang melawan keduniawian, berusaha, dan ibadah untuk aplikasinya ya kita terus berjuang untuk berdoa sih kalau aku gitu. Betul-betul berdoa, komit, terus mencari kembali lagi firman Tuhan. Pokoknya kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa Tuhan, itu aja. Kalau kita masih ingin duniawi ya itu sih kalau menurut aku. Terima kasih. Ya, baik Bu. Ini jaringannya agak itu ya di sana Bu ya, agak kurang bagus ya. Jelek ya? Tadi ya Pak, putus-putus ya? Sedikit aja, agak putus-putus tadi, tapi nggak apa-apa. Masih ada yang mau ditambahkan lagi Bu Deborah? Ya, kalau aku sharing aja ya, misalnya ini aja ya. Aku betul-betul dekat sama Tuhan di usia aku yang tahun ini. Di tahun aku yang ini, ketika aku belajar mencari Tuhan. Jadi dari aku ditinggal orang tua, ditinggal mamaku dari usia 5 tahun. 5 tahun. Jadi aku tidak punya pembekalan rohani, bukan nggak punya. Tetap diajarin cuma asal Kristen KTP. Jadi aku datang ke gereja udah pulang gitu. Tapi tetap hati kosong. Tidak ada yang mengisi betul-betul, tidak ada yang membimbing. Padahal waktu kecil kan kita butuh bimbingan. Ya kan, kalau bapakku sibuk kerja, ya kan. Sementara kita saudara individual semuanya. Misalnya Mbak, cuma ada Mbak ini udah gitu. Jadi usia aku sampai usia yang kemarin ketika aku ketemu anak, ketika aku bilang Tuhan, aku capek begini. Ibaratnya hampa, betul-betul capek banget gitu. Ibaratnya aku tidak tahu tujuan aku kemana. Tujuan hidup aku nggak tahu kasarnya. Jadi aku capek, jadi aku minta sama Tuhan. Tuhan, jika memang Engkau memperbolehkan aku bahagia, bisa memperbolehkan aku, misalnya aku ingin betul-betul dekat sama kamu, ya kan, betul-betul mau datang balik ke Tuhan untuk dibentuk Tuhan. Misalnya, tolong misalnya kirimkan seseorang yang bisa membimbing aku gitu. Nah, ketika Tuhan kabulkan, datang yang James Rocky David Malisi itu, tapi hanya 2 tahun dan Tuhan ambil. Kecewa, ya betul, kecewa. Marah sama Tuhan, iya betul, marah. Tapi James Rocky David Malisi, walaupun 2 tahun sebentar aku ini, tapi dia telah memberi sebuah pelajaran yang sangat berharga sama aku. Pelajaran bagaimana kita menyerahkan diri kita segenap hati kita seutuhnya 100% kepada Tuhan. Jadi aku pegang apa yang udah aku terima dari James, tunangan aku. Ibaratnya itulah yang aku pegang sampai saat ini, ketika ternyata ketika hampa nih berapa puluh tahun Tuhan ngasih waktu 2 tahun untuk aku mau dipulihkan. Itu jalannya Tuhan untuk aku. Memang sakit diambil cuma 2 tahun. Tapi aku bersyukur kalau tidak ada kejadian ini, aku tidak akan lebih dekat daripada Tuhan gitu. Maksudnya aku jadi semakin mencari Tuhan, semakin membutuhkan Tuhan, semakin Tuhan jangan tinggalin aku karena aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ibaratnya betul-betul jadi jatuh cinta. Jadi kasarnya, jadi aku sekarang bilang
bahwa pacar aku sekarang Tuhan. Itu dalam arti semuanya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap jalan aku menyebut nama Dia. Setiap masa apapun selalu menyebut. Jadi dulu aku nggak pernah begitu. Dulu aku merasa aku kecewa sama Tuhan karena apa, mama kandungku diambil waktu usia aku kecil. Aku tidak pernah ada kasih sayang orang tua gitu. Kecewa sama Tuhan. Tapi itu dulu ketika aku belum kembali, belum mau dibentuk Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyadarkan aku di usia ini. Jadi ketika aku tahu dan mengenal Tuhan, aku betul-betul sungguh-sungguh bertobat dan kembali untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, 100%. No, 90%, 100% hidup aku di Tuhan. Karena ketika aku kehilangan, aku sadar, wow, apa sih yang aku bawa nanti waktu ketika kita menghadap Tuhan. Malu dengan, misal aku pribadi ya, aku malu dengan apa yang udah aku lakukan. Aku tidak bisa, aku tidak pernah memberi apapun yang terbaik sama Tuhan. Tuhan memberi aku hidup, memberi aku nafas, memberi aku segala halnya. Cuma kitanya yang kurang peka, kita yang merasa kurang. Padahal itulah berkat yang kita terima, kehidupan yang luar biasa. Setiap pagi kita bangun, itu udah luar biasa gitu. Jadi aku bersyukur untuk usia aku, masa untuk di tahun ini, aku betul-betul semakin ingin mencari Tuhan. Dan aku sampai heran ketika Pak Mario waktu itu melalui DM mau ikutan Komsel nggak? Ketika itu, wah, akhirnya aku bilang iya, karena aku mau mencari Tuhan dan aku mau dibentuk Tuhan. Amin. Padahal aku juga baru kenal gitu. Aku nggak tahu maksud ini, tapi aku yang penting intinya kalau ada orang yang mau mendekatkan misalnya untuk Tuhan, aku mau apapun gitu. Karena ibaratnya itu membuat pertumbuhan rohaniku bertambah. Dan semakin aku banyak menerima ajaran yang ini kan positif ya, positif. Jadi jadi maksudnya aplikasi aku berusaha melawan semua pengaruh dunia dan membawa pengaruh positif untuk diri aku, mendekatkan diri aku dengan misalnya dengan terus selalu membaca firman Tuhan dan menerapkan bahwa kita ini murid Tuhan loh. Kita harus betul-betul bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kita. Kadang aku malu, misalnya kalau kita berbuat dosa atau apapun, itu sama aja, maaf ini pikiran aku ya, sama aja kita melukai dia, meludahi dia, menyakiti dia, yang dia udah di kayu salib gitu, udah berkorban sama kita, terus dia udah nebus dosa kita gitu. Masa kita meludahi dia, memukul dia, menyakiti dia, itu yang sekarang aku terapin. Oh enggak, aku harus menjadi apa yang dimau Tuhan gitu. Memang enggak gampang ya, karena kan ini hidup kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus belajar itu sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Amin, luar biasa sekali, Bu. Terima kasih. Kesaksiannya, saya sangat tersentuh dengan kesaksiannya. Terima kasih, Bu Deborah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita ke Ibu Linda, silakan Bu. Ya, Shalom Pak Mario, Ibu, Bapak Ibu. Shalom. Ya. Pertanyaan apa yang seringkali menghalangi saya ya untuk melayangkan pandangan ke atas. Jadi kalau saya seringkali mungkin karena terlalu nyaman dengan keadaan saat ini. Jadi misalnya ya sudah gini aja sudah cukup seperti itu ya. Padahal sebetulnya visi Tuhan tuh jauh lebih besar lagi dari apa yang saat ini saya kerjakan atau saya terima. Jadi saya yakin sebetulnya
ada visi Tuhan yang lebih daripada yang saat ini sedang saya kerjakan. Jadi kenapa kita tidak istilahnya untuk memandang ke atas ya istilahnya seperti itu, mungkin karena seringkali ya itu tadi merasa sudah nyaman. Kalau saya merasa selalu merasa mengandalkan kekuatan sendiri. Oh, saya nggak mampu gitu. Apa saya bisa ya? Apa saya sanggup? Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tapi justru dalam firman yang saya terima bahwa intinya saya pribadi saya harus lebih lagi mengenal apa sih visi Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya lebih daripada itu, sehingga saya harus mengandalkan Tuhan, bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Kemudian tidak keluar dari zona nyaman yang saat ini ada, mungkin menambah lagi pelayanan, kemudian waktu jam doa saya, waktu saya semakin mengenal membaca firman. Jadi mungkin kalau saya pribadi memang kita harus keluar, kalau saya harus keluar dari zona nyaman yang saat ini. Jadi memang visi Tuhan jauh lebih besar dari apa yang saya kerjakan saat ini. Itu. Kemudian bagaimana ada berjuang untuk menyingkirkan penghalang tersebut. Jadi kalau saya untuk menyingkirkan penghalang ini, mungkin penghalangnya adalah mungkin dosa-dosa kita, kemudian kita merasa bahwa kita tidak mampu, mengandalkan kekuatan sendiri, punya rencana sendiri, gitu, tidak mengerti rencana Tuhan bahwa jauh lebih besar, tapi ya udah ini memang rencana saya. Jadi kita memang harus bisa mengerti rencana Tuhan dengan cara semakin mendekat kepada Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan, dengan membaca firman, selalu lapar haus dan firman-Nya. Mungkin semakin kita dekat kepada Tuhan, kita akan semakin mengerti apa visi kita, visi Tuhan untuk hidup saya. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Kemudian juga apa yang Anda lakukan supaya melayangkan pandangan ke atas pada visi Tuhan yang besar, yaitu tadi, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan keluar dari zona nyaman. Mungkin itu Pak yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Baik, sekarang kita ke Pak Gea sama Mas Gea, silakan. Oke Pak Mario. Siap. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Shalom. Shalom. berikan kesempatan bagi kami untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Judul dan perikop bahan sharing malam itu layangkan matamu. Jadi artinya itulah milikmu. Jadi artinya itu yang milikmu itu adalah itu janji Tuhan. Apa yang punya Tuhan itulah milik kita. Sama waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, ya mari kita baca ya, itu ada janji Tuhan kepada Abraham itu di Kejadian juga itu. Kejadian 12 kalau nggak salah, sebentar saya buka. Kejadian 12 ayat 2 ya, itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Kalau kita merasa kita adalah keturunan Abraham, itu adalah juga milik kita. Ya, makanya ada istilahnya di situ, itu milikmu. Ya, jadi janji itu kepada Abraham yaitu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan. Artinya, ibaratnya Tuhan memberkati, itu janji Tuhan kepada Abraham. Itu janji Tuhan kepada Abraham, dan itu ditepati janjinya itu bila Abraham melakukan firman itu. Ya, jadi
Saya merasa secara pribadi saya adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Ya, nah itu yang saya tanggapi. Artinya itu milikmu. Ya, jadi kalau orang pun mengutuk kita, ya contohnya orang memberkati kita, jadi Tuhan memberkati yang memberkati saya. Ya, itulah janji Tuhan. Jadi sistem Allah itu sendiri yang bekerja. Kalau memang orang juga mengutuk kita, Bapak Ibu, Allah itu sendiri mengutuk orang yang mengutuk kita. Jadi nggak perlu kita membalasnya. Itu artinya itu milikmu. Jadi biarlah sistem janji Allah itu yang berjalan. Ya, kalau kita mau diberkati, ya orang itu memberkati, mengutuk orang, Allah itu sendiri mengutuk. Itulah menurut saya tanggap arti milikmu itu. Karena kalau saya baca dari awal, silsilah Abraham ini ada dia sebagai bapak segala bangsa. Bahkan keluar dari zona nyamannya itu waktu Tuhan memberikan janji Ishak kepadanya, keluar dari zona namanya melihat langit dan pasir. Melihat langit. Begitulah banyaknya keturunanmu. Dan di ayat yang kita bahas malam ini seperti debu. Nah, itulah artinya ya. Kalau menurut pertanyaannya, ibaratnya begini. Pertanyaannya, apa yang seringkali menghalangi Anda untuk melayangkan pandangan ke atas? Bagaimana Anda berjuang untuk menyingkirkan penghalang tersebut? Kalau saya dapat kemarin itu ya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu adalah penghalang mata kita dalam dosa. Satu adalah dosa. Ya. Keduanya adalah pola pikir. Pola pikir kita semua punya ayatnya. Tabiat kebiasaan buruk. Ya, tabiat kebiasaan buruk yang kita perbuat setiap hari yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sudah itu hubungan pergaulan kita. Kita bergaul sama siapa? Itu yang menentukan, itu adalah kehidupan kita. Jadi mata kita yang menentukan kehidupan kita, berhasil tidak berhasilnya, ya. Karena ada sama yang di lagu yang kita kedua itu, mataku tertuju kepada Tuhan. Makanya kenapa aku bikin lagu itu, supaya mata kita itu tertuju kepada Tuhan, ya. Jangan tertuju kepada duniawi yang sekarang ini yang banyak menggoda manusia, ya, supaya memang enak tapi dosa, kan gitu. Nah, jadi keduanya pola pikir saya itu saya dapat di Roma ayat 12 itu, ayat 12 biar saya baca ayatnya Pak Mario. Agak biarlah ibaratnya dosa ini perlu juga kita ada ayatnya, jangan asal kita membilangnya, kan begitu. Ya. Roma. Kalau bisa ada yang bisa kira-kira membantu aku, bisa dapat, aku pakai Alkitab soalnya ini. Roma berapa, Pak? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, itu dia. Jadi kita harus berdoa untuk membuka selubung-selubung itu. Artinya itu kan yang disampaikan, yang kita dengar dan saya pelajari di ayat ini, dan saya dengar firman Tuhan itu kepada hamba-hamba itu adalah selubung. Selubung mata harus kita buka. Gimana caranya kita membuka selubung mata kita? Itu harus kita berdoa. Ya. Berdoa, karena arti Lot itu adalah sesuatu selubung. Makanya waktu Abraham pisah kepada Lot itu, makanya diberkati si Abraham. Jadi harus pisah kepada Lot. Lot itu artinya selubung. Gimana supaya selubung mata kita selama ini tidak kita melihat janji Tuhan itu, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, karena ada selubung dosa yang membatasi berkat-berkat, yang menghalang berkat di dalam kehidupan kita pribadi secara pribadi. Sudah itu pola pikir. Kolose 2 ayat 3, ya, pikirkan hal-hal dari atas. Ya, kita memikirkan. Jadi kalau kita mengubah pola pikir kita, ya, kita mengolah pikir kita, itu salah satu selubung
kita sering berpikir jahat, kita sering berpikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu satu selubung. Ya, itu kita harus ada di Kolose 2 ayat 3 itu. Ya, Kolose 2 ayat 3 yaitu memikirkan hal-hal dari atas. Ya, tabiat, kebiasaan buruk, ya, menjelek-jelekkan orang. Ya. Tabiat itu kepahitan, suatu tabiat. Ya, tidak mau mengampuni, tidak percaya kepada Tuhan, itu tabiat. Ya. Itu perlu dibuang itu. Perlu dibuka selubung-selubung itu. Sama seperti yang di Roma 12 ayat 2. Ya, biar saya baca dulu. Roma. Tolong Pak Mario, tolong aku kurang apa kacamataku ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuh. Amin. Itu dia. Berubahlah pembaharuan budimu. Ya, berubah budi. Jadi itu sesuatu pembaharuan budi itu satu tabiat yang tidak benar. Ya, tabiat-tabiat yang tidak benar di mata Tuhan itu salah satu selubung. Makanya kita tidak melihat janji Tuhan itu seperti Abraham melihat janji Tuhan. Kita percaya Abraham itu sudah diberkati. Waktu janji Tuhan itu Abraham diberkati. Pada saat itu Tuhan lagi mengingatkan dia, ya, melihat sekeliling, ya, dari barat, timur dan selatan, ya, melihat secara jasmani, melihat secara rohani, ya. Itu yang saya dapat kemarin, ya. Dan melangkah itu, dan kan itu yang di ayat 13 itu Kejadian 13 ayat 17 tadi yang saya baca. Ya, berjalan, melangkah secara profetik, melangkah dengan iman, melangkah dengan Tuhan gitu loh artinya. Ya. Itu yang saya dapat. Sudah itu hubungan dan pergaulan. Ya. Biasanya itu hubungan dan pergaulan itu kan dibilangnya kebiasaan baik merusak kebiasaan buruk. Pergaulan yang buruk. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu satu selubung. Jadi kita ditentukan hidup kita ini supaya itu salah satu selubung. Jadi kalau kita mau pergaulan kita, hubungan kita kepada teman-teman, kita harus sesuai dengan yang seiman dengan kita. Contohnya kita bergaul kepada orang-orang gereja. Nah, ya cocok yang kita lakukan pada malam hari ini adalah kita bergaul kepada orang gereja yang ibaratnya yang saling menguatkan, yang memberitakan firman, yang menguatkan sesama. Itulah pergaulan kita yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya, jangan seperti orang fasik duduk di mana-mana. Yang dibahas itu menceritakan orang, menjelek-jelekan orang. Itu suatu selubung. Ya, suatu selubung. Itu yang saya tangkap benar itu firman Tuhan. Saya benar-benar rema kali aku firman ini. Ya. Sudah itu. Sama yang kejadian 13:14 Tuhan berfirman kepada Abraham. Itu firman-Nya disampaikan kepada Abraham dan Abraham itu melakukan. Kira-kira apa yang kita ambil untuk kita? Ya, setiap firman-firman yang disampaikan di dalam grup komsel ini bukan hanya begitu lewat saja. Ya, itu sesuatu perintah Tuhan, itu suatu janji Tuhan. Kita harus melakukannya karena iman tanpa perbuatan nol, mati. Amin. Ya, kita tak beriman, mengimani firman, tapi kalau kita tidak melangkah melakukan, ya mati, nol, sama sekali nggak ada hasilnya. Karena Abraham kita tahu bahwa dia melakukan perintah Tuhan itu, dia melakukan dengan secara dia melakukan secara fisik itu loh, bukan hanya mendengar dan percaya, tidak, dia melihat, ya, dan dia berjalan, melangkah secara profetik, melangkah dengan iman, ya, itu biar lebih jelas. Kadang-kadang penyampaian dari Obat Gebari hanya secara singkat-singkat gitu. Jadi lebih mendalam ini yang saya sampaikan. Nah, jadi itu loh yang saya dapat Pak Mario.
Jadi jangan kita membatasi, ya, jangan kita membatasi kelemahan kita, ya, jangan kita membatasi kelemahan kita untuk, sebentar Pak Mario ya. Jangan membatasi kekurangan kita itu untuk bekerjanya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita membatasi. Jadi, aduh, saya ini tidak tahu firman, saya ini tidak mengerti firman, itu loh. Jangan sekali-sekali gitu loh. Ya, jangan kita membatasi, jangan berpuas diri ya pada yang ada saat ini pada kita. Contohnya kita sudah secara ekonomi yang tidak berkekurangan, ya. Sama yang disampaikan Bu Linda tadi, ya. Ada visi Tuhan yang lebih besar lagi. Apa itu? Ya, memperbesar kerajaan Allah, melayani Tuhan itu yang lebih besar. Ya, mencari jiwa-jiwa itu rencana Tuhan yang paling luas. Ya, itu yang saya dapat dari itu. Itu salah satu itu. Memang kita secara materi tidak berkekurangan. Ya, tapi ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi adalah melayani Tuhan, ya. Jangan hanya kita menjadi jemaat biasa, ya. Jangan kita menjadi jemaat, jadi naik level kita, ya. Levelnya dibilang Pak Jonathan, memperbesar level kita itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya menjadi pendengar saja. Jangan hanya menjadi anggota jemaat biasa saja, tapi naik levelnya menjadi pelayan Tuhan, ya, naik pelayan Tuhan. Jadi selama ini kalau kita tidak bisa bergereja secara onsite, ya Bapak Ibu mungkin bisa melayani secara online dengan Pak Mario, daftar kepada Pak Mario, saya mau melayani mulai hari ini secara online. Nah, apa kira-kira tugasku Pak Mario? Ya, jadi begitu, itu menaikkan level kita, harus ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu melayani Tuhan. Nah, kalau berkat-berkat itu hanya bonus, ya, bonus kalau menurut saya. Karena kami sudah mengalaminya. Kami tidak punya sekolah, ya, tamat SMA, tamat SMP cuman, ya. Tapi karena kita gigih benar-benar di dalam Tuhan, ya. Jatuh bangun, ya Tuhan tetap tolong. Ya, yang penting kita selalu ya percaya firman, melakukan firman. Itu yang saya dapat Pak Mario. Ya, kira-kira itu Pak Mario yang saya dapat. Ya, intinya secara aplikasinya itu apa yang akan melakukan supaya Anda bisa melayangkan pandangan kita ke atas visi Tuhan tadi. Itu saya sudah jelaskan. Selubung mata kita harus kita buka, ya, harus dibuang, ya. Dengan cara apa? Berdoa. Jangan bergaul kepada orang yang tidak seiman, yang bisa merusak iman kita, ya. Sudah itu tabiat buruk, ya, tabiat buruk. Itu hubungan kita kepada sesama manusia. Jangan kita bergaul kepada orang pemabuk, pemain judi segala macam, orang-orang pencemooh, jangan. Jadi kita ikutlah kepada orang-orang yang benar-benar, orang-orang gereja yang benar-benar takut akan Tuhan. Itu aja dari saya, Pak Mario. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gea. Langsung bisa dilanjutkan oleh Mami Gea. Makasih Pak Mario. Salam semuanya. Shalom. Kalau untuk saya pribadi, rema minggu ini, layangkan matamu. Kita belajar dari kisah Abraham, Bapa banyak segala bangsa. Kalau rema minggu lalu itu kita belajar bagaimana seorang raja dalam usia muda dipakai Tuhan dalam memimpin bangsa Israel selama 52 tahun, bagaimana dia ditolong Tuhan secara ajaib sehingga ia menjadi kuat. Dan segala yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Kuncinya saat dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itulah letak keberhasilan dari Raja Uzia. Jadi rema minggu ini kita diajarkan Tuhan contoh dari Bapa banyak bangsa Abraham. Dia seorang yang cerita
di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 18 kita boleh melihat bagaimana pada waktu dia mau menentukan bagian-bagiannya antara dia dengan Lot, dia memilih untuk mengalah. Dia memberikan pilihan yang pertama itu kepada si Lot. Nah, itu adalah sifat satu dari Abraham yang harus kita contoh, yaitu memilih untuk menyerahkan segalanya pada Tuhan. Jadi dia memberikan pilihan kepada Lot. Jadi pada waktu itu kita boleh melihat bagaimana si Lot memilih bagian-bagian tanah yang akan Abraham berikan kepada dia. Di ayat 10 itu ada dikatakan di situ di dalam Kejadian 13 ya. Kejadian 13 ayat 10. Saya bacakan Pak Mario ya. Silakan, Mami Gia. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruhnya. Jadi di sini Lot memilih bagiannya. Dia melihat pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh Jordan banyak air, seperti. Jadi kita jangan kalau memandang sesuatu itu jangan kita lihat dari sudut pandang kita. Sepertinya baik, sepertinya banyak air, sepertinya menguntungkan, sepertinya ternyata apa yang dia pilih itu, yaitu Sodom dan Gomora, tanah yang di bumi hanguskan oleh Tuhan. Tapi ketika kita boleh melihat contoh Abraham ketika dia sudah menyerahkan pilihannya kepada Lot, dia memilih seperti cara pandang Tuhan. Jadi sehingga apa? Dia diberkati. Itulah memilih untuk mengalah, menyerahkan segalanya pada Tuhan. Jadi kita juga diajarkan untuk seperti itu. Jadi saat situasi kita harus memilih keadaan yang tidak baik dan keadaan yang menyulitkan, kita harus memilih, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Seperti yang Abraham lakukan. Dan yang kedua dari Abraham yang boleh kita pelajari itu memilih untuk percaya. Ketika Sarah di usianya yang tua, Tuhan memberikan firman kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan di usianya yang sudah tua. Padahal usianya sudah tua. Tapi Abraham tetap memilih percaya. Itu boleh kita baca nanti di Kejadian 21. Dan yang ketiga itu memilih untuk taat. Pada waktu Tuhan menyuruh mempersembahkan anak sulungnya untuk dijadikan korban. Nah, Abraham pada waktu itu dia tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tapi dia taat untuk apa yang Tuhan perintahkan. Jadi pada Rema Minggu ini saat Tuhan menyuruh dia untuk melayangkan, pandanglah dan lihatlah sekelilingmu, tempat di mana kau berdiri. Jadi Tuhan melihat, Tuhan menyuruh melihat jauh. Begitu juga dengan kita yang Tuhan ajarkan melalui kisah Abraham ini, bagaimana cara memandang kita, memandang situasi saat ini, kehidupan kita ini, seperti cara Tuhan memandang kepada hidup kita. Jadi ketika kita salah memandang, saat itulah kita diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa mengintimidasi kita. Saat kita memandang diri kita itu salah dari cara pandang Tuhan. Jadi apa yang seringkali menghalangi Anda untuk melayangkan pandangan Anda ke atas? Saat kita salah memandang diri kita dengan cara pandang Tuhan. Itulah yang membuat kadang menghalangi pandangan kita ke atas. Padahal di dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan di situ, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya itu mengisi pikiran kita dengan segala firman Tuhan. Supaya apa? Saat kita melihat saat pandangan dan penglihatan kita itu memandang cara Tuhan, kita akan melihat bahwa rencana besar Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, baik keuangan, kesehatan kita, masa depan kita, rumah tangga kita. Saat cara memandang diri kita dengan cara pandang Tuhan,
maka rencana Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita itu akan terjadi. Sebab seperti yang rema kita, sebab apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kita jauh melebihi apa yang dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Jadi komitmennya kita belajar dari Abraham, kemanapun ia pergi tetap membangun mezbah bagi Tuhan. Jadi seperti itulah, keadaan buruk seperti apapun kita harus melihat secara profetik yang disertai dengan langkah profetik. Jadi arahkan pandangan kita terus, bangun mezbah bagi Tuhan seperti yang Abraham ajarkan, kemanapun dia pergi tetap membangun mezbah bagi Tuhan. Terima kasih Pak Mario, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mami Tia. Oke. Sekarang kita ke Pak Widakdo, silakan Pak. Ya, shalom Pak. Halo. Kalau aku sih mungkin ngambilnya gini Pak, penghalang itu mungkin ada juga kemalasan kita. Contoh, kita mau mezbah keluarga setiap hari, itu kadang-kadang kan kemalasan kita yang menghalangi kita untuk menghadap sama Tuhan, ingin besok lagi gitu Pak. Jadi apa ya, ya penghalang kita itu ya termasuk dari pikiran kita, kemalasan kita itu Pak. Kalau menurut saya sih itu Pak. Terus aplikasinya ya kita tuh ya gimana ya, harus mau merubah diri kita seperti Pak siapa ya tadi yang bilang itu Pak Gia ya. Pak Gia. Selubung itu aku setuju banget Pak. Selubung itu terutama gini Pak. Aku ada kesaksian sedikit. Aku ini kan dari latar belakang guru bela diri Pak. Jadi punya tabiat memang buruk sekali Pak, gitu, karakter buruk gitu Pak. Karena memang dari bela diri itu ada kesombongan, mungkin ada apa itu yang memang harus dikikis dari itu Pak. Dan tabiat-tabiat itu memang kita harus bisa lepaskan itu Pak. Padahal aku ini anak seorang pendeta Pak sebenarnya. dari gereja GJKI gitu Pak. Tapi ya mungkin latar belakang dari bela diri itu memang kuat sekali, jadi tabiatnya buruk Pak, karakternya buruk gitu, cepat emosian gitu Pak. Nah mungkin segitu dulu Pak ininya Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Widakdo. Oke, sekarang kita ke Ibu Joyce sama Pak Iwan nih. Silakan Bu Joyce sama Pak Iwan. Silakan Ibu Joyce, Pak Iwan. Terima kasih Pak Iya. Mario. Shalom. 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 Semuanya. Semoga sehat semuanya Pak. Amin. Ya. Terima kasih Pak Mario. Iya. Bapak sering menghalangi Anda. Kalau saya pribadi memang banyak penghalang gitu ya Pak, karena kalau idealnya itu Pak, kalau setiap pagi seperti saya pernah dengar itu kan lebih baik ada saat teduh gitu ya Pak. Cuman kalau saat ini karena berbagai ya kesibukan ngurusin bocah gitu Pak, kadang kita bagi saat teduh gitu kadang kita sulit gitu Pak mewujudkan saat teduh dan sebagainya ataupun malam gitu.
Ya, Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan mungkin bisa HP-nya di posisinya agak geser-geser gitu karena kayaknya ini jaringannya. Bagaimana Anda berjuang untuk menyingkirkan pengalaman tersebut? Ya kami setuju dengan Pak Gian. Ya kan Pak? Iya. Seperti Pak Gian. Halo Pak. Pak Iwan? Coba. Iya. Pak, kan suaranya masih putus-putus, Pak Iwan. Atau coba kameranya dimatikan aja, Pak Iwan. Oh, lagi ulang ya, lagi ulang. Ya. Kameranya coba dimatikan, Bu Joyce. Jadi nggak terlalu nggak terlalu berat. baik Pak Mario. Jadi kalau malam ini Oke, silakan. Sudah nih, sudah masuk Pak. Halo. Sudah, oh iya, sudah. Silakan iya. Jadi seperti kejadian kami ini kan hijrah Pak dari Jakarta ke Jogja. Jadi seperti Bapak Abraham ini beliau dari Mesir ke tanah Negev Pak dengan istrinya. Dan kami tadi sangat setuju dengan Pak Gea tadi Pak, yang mengenai selubung. Memang kalau mau memandang ke atas kepada Tuhan, kita sepertinya harus melepaskan selubung di sekeliling kita, yang mungkin lingkungan kita, yang mungkin kita atau permasalahan dalam kehidupan kita gitu, selubung kita ini Pak. Kalau selubung itu kan macam-macam gitu ya Pak, ya mungkin ya banyak hal gitu Pak yang menyelubungi dalam hidup kita gitu. Terus bagaimana Anda berjuang untuk menyingkirkan penghalang tersebut? Salah satunya saya berupaya untuk menghilangkan selubung itu iya, jadi seperti yang disampaikan Bapak-bapak kemarin, kami berusaha untuk selalu melekat kepada Tuhan, Pak. Jadi kami menyingkirkan selubung yang menghalangi. Jadi apa yang Anda lakukan supaya Anda bisa melayangkan pandangan kepada visi Tuhan yang besar dan ringkas. Jadi kami berusaha fokus melekat gitu Pak. Yang kami mengikuti dari sharing-sharing Pak Mario setiap hari. Yang terima kasih Pak Mario, kami mendapatkan sharing untuk selalu melekat gitu Pak kepada Tuhan. Demikian Pak Mario untuk kesaksian dari saya, maaf untuk jaringannya mungkin agak kurang bagus Pak Mario. Terima kasih Pak Mario. Shalom. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Langsung bisa dilanjutkan oleh Ibu Joyce. Ya, selamat malam Pak Mario, Pak Gea, dan Selamat malam. Malam. Bu Dewi, nggak ada Bu Linda. Kalau dari kami sih ya, memang seperti yang dikatakan oleh Pak Iwan mengenai ya, kami berpikir ya Abraham untuk melakukan semua perintah yang Tuhan itu kan berarti pertama dia harus melakukan hijrah, gitu kan Pak. Ya itu memang benar seperti apa yang kami alami. Kami hijrah dengan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Untuk selubung
Sebentar saya bacakan lagi ya Pak. Apa yang seringkali menghalangi Anda untuk mengarahkan pandangan ke atas? Ya mungkin kalau yang kami alami itu adalah apa yang di depan mata kita lah secara fisik, apa yang sedang kita alami gitu kan. Dan mungkin apa yang kita alami itu bisa jadi kita terbuai dengan zona nyaman di mana kita berada, atau paling tidak kita merasa tertekan dengan permasalahan kita. Itu yang saya rasakan sih, yang mungkin buat saya itu juga sebagai salah satu penghalang gitu kan. Nah, dari semuanya itu Tuhan minta kita melepaskan kan. Untuk melekat kepada Tuhan kita harus melepaskan setiap keadaan kita, setiap posisi kita, apapun itu baik atau tidaknya. Dan mungkin kalau yang karena sifat manusia, mungkin sifat saya gitu ya, permasalahan mungkin buat orang lain itu permasalahan kecil, tapi buat kita permasalahan besar. Nah, untuk melekat sama Tuhan kan kita harus melepaskan permasalahan itu. Ya, biasanya kan kita selalu susah ya untuk melepaskan suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Padahal sebenarnya Tuhan akan, kalau kita mengikuti visi Tuhan, kita mau melekat mencari wajah Tuhan, Tuhan sudah memberikan upah kita di depan. Seperti Pak Gia bilang kan, upah itu adalah bonus. Tapi kan Tuhan ingin kita melepaskan zona kita yang kita hadapi di depan mata kita, untuk kita mau berserah dan melekat pada Tuhan, mencari visi Tuhan, yaitu dengan kita selalu hidup dan berserah kepada Tuhan, baca firman, dan dengan pergaulan-pergaulan yang bisa mendukung kita, bisa memberikan kita pandangan-pandangan bagaimana kita harus mencari Tuhan. Dan belajarlah, istilahnya seperti Bu Linda bilang juga kan, hidup itu ada pelajaran, ya kita belajar gitu. Nah itu mungkin yang sedang kami rasakan, mungkin seperti itu ya cara melepaskan selubung itu ya. Kembali ke kitanya juga, komitmen kitanya juga, mau tidak kita melepaskan itu untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar di depan. Walaupun itu juga sebuah profetik ya. Sebuah profetik berarti juga bisa nggak kita mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Karena itu tidak bisa kita duga dengan pikiran kita manusia. Tapi kita bisa menerimanya dengan kita melekat pada Tuhan. Itu sih yang kami lakukan ya, yang kami berusaha lakukan. Dan juga maaf Pak Gia, tadi kan Pak Gia sempat bilang soal pergaulan ya Pak Gia ya. Ya memang pergaulan kita sebaiknya memang kita bergaul dengan sesama anak Tuhan gitu. Itu juga saya juga jujur gitu ya. Memang dari dulu saya mungkin karena dulu saya sebagai orang entertain gitu ya, sebagai seorang trainer, jadi memang pergaulan saya pribadi itu kompleks gitu ya, dan kebanyakan juga yang tidak seiman. Itu benar juga sih Pak Gia bilang, itu juga akan mempengaruhi sikap kita terhadap Tuhan. Apalagi pada saat-saat ini, saya juga sudah berpikir bahwa saya hijrah ke Jogja, saya akan fokus dengan terutama yang seiman dulu, karena memang saya harus membenahkan diri saya sendiri. Tapi pada saat ini saya merasa Tuhan pakai saya gitu ya, buat teman-teman saya yang tidak seiman, yaitu dalam keadaan pandemi ini gitu. Tuhan memberikan mereka kembali kepada saya, mengontak saya gitu. Dan saya juga berpikir, Tuhan ini apa yang saya lakukan ya? Ternyata saya berpikir, oh mungkin dengan ini saya juga boleh menjadi saksi buat mereka. Apalagi saat ini kan teman-teman saya ini sedang menghadapi saat-saat kesepian, saat-saat kehilangan pasangan hidup mereka satu-satu dengan waktu yang singkat karena pandemi ini. Dan
saat ini mereka mempercayakan, mencurahkan isi hatinya kepada saya, curhat kepada saya, dan saya coba mengarahkan mereka juga untuk tetap datang kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini juga saya agak masukkan unsur kerohanian Kristen ya kepada mereka. Dan dengan saya bilang tenang dan berdoalah, karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih berat. Tuhan akan memberikan cobaan yang bisa kita pikul. Saya suka masukkan seperti saya juga percaya Tuhan saya bisa. Doain saya ya dengan doa Kristen katanya. Dan mereka bilang, Mbak, saya tidak bisa mencurahkan kesedihan saya kepada orang yang terdekat sama sekali. Mungkin ya itu karena mereka nyaman. Seperti semalam saya bahkan melayani 3 orang ya, untuk saya memberikan mereka kekuatan dalam mereka menghadapi pasca ditinggal oleh teman hidup mereka. Bahkan salah satu itu juga semua orang-orang dekat saya yang memang tidak seiman. Nah, itu juga yang saya pikir, oh ya mungkin dengan saat ini saya berusaha untuk meninggalkan itu semua, meninggalkan apapun pergaulan saya di tempat yang lama, untuk saya coba untuk kembali memulai pergaulan yang sesuai yang Tuhan inginkan. Tapi ternyata pada posisi ini Tuhan justru memberikan saya teman-teman yang memang semua di luar iman kita ya, mereka semua orang seberang. Tapi puji Tuhan, saya tetap bersyukur kalau memang ini boleh Tuhan berikan kepada saya bisa sedikit-sedikit memasukkan firman Tuhan kepada mereka. Karena mereka juga tahu saya seorang anak Tuhan, mereka juga tahu bahwa saya juga selalu mengatakan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan. Mungkin tambahan saya itu aja, Pak Ahmad. Pak Gea, maaf ya Pak Gea. Ya, itu yang saya... Karena itu tadi agak bilang, ya juga sih, benar juga. Tapi mungkin saat ini posisinya Tuhan memberikan saya kepada teman-teman saya yang tidak seiman. Bahkan tadi pun saya sempat men-share firman Tuhan yang dari Ibu Lydia ya. Kalau nggak salah, saat menghadapi kesepian, saya bilang kepada mereka, maaf ya, bukan saya maksudnya ingin mengkristenisasi kamu, tapi saya hanya saya soalnya speechless, nggak tahu mau bicara apa lagi. Saya semoga ini kalian bisa memandang sudut pandang dari sisi yang terbaik ya, puji Tuhan. Bahkan ada satu teman saya memang sangat terpukul dengan pandemi ini karena kehilangan pasangan hidupnya. Bahkan dia seorang pria, seorang angkatan udara aja kehilangan pasangan hidup tuh hancurnya minta ampun gitu. Jadi memang saya berusaha untuk membangkitkan dia kembali, untuk move on lah gitu ya. Ya, saya masukkan firman Tuhan lah sedikit-sedikit kepada mereka semua. Amin. Puji Tuhan pada saat ini buat teman-teman saya yang memang menghadapi permasalahan ini, mereka mulai bangkit dan saya rasa ini kehendak Tuhan, mungkin saya ada di situ. Itu aja Pak Mrio. Terima kasih. Terima kasih Joy, luar biasa. Oke, baik. Mau ditambahkan sedikit Ibu Lydia, silakan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Sebagian besar ini saya banyak sepakatnya sama Bapak Ibu semua, dan sudah banyak menjawab ya. Terus saya akan juga ikut menjawab pertanyaan saja. Apa yang seringkali menghalangi Anda untuk melayangkan pandangan ke atas? Bagaimana Anda berjuang untuk menyingkirkan penghalang tersebut? Terus aplikasinya, apa yang akan Anda lakukan supaya Anda bisa melayangkan pandangan ke atas kepada visi Tuhan yang besar? Kalau di sini saya akan lebih ke bersharing tentang visi Tuhan yang besar itu. Sebenarnya visi Tuhan yang besar itu seperti apa? Seperti itu. Nah, kalau yang saya tangkap sampai waktu ini ya, sampai saat ini yang saya tangkap tuh visi Tuhan yang besar itu adalah Tuhan itu menghendaki agar semua manusia itu selamat, seperti itu. Terus Tuhan juga menghendaki umatnya itu
hidup dalam kekudusan. Karena umat Tuhan itu adalah umat yang kudus. Karena kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa melihat Tuhan itu sendiri gitu. Kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan, artinya kita harus hidup kudus, harus menguduskan diri kita juga. Terus saya baca, jadi di sini visinya adalah Tuhan mau manusia selamat dan hidup di dalam kekudusan. Itu kalau yang saya saat ini saya mengerti ya. Lalu yang menghalangi kita untuk bisa melihat visi Tuhan itu apa? Yang saya baca itu di dalam seperti di Matius 13 ayat yang ke-14, juga ada di Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-26, dan juga ada di Yesaya 6 ayat yang ke-10. Di situ Tuhan bilang, sebentar, ayatnya ketutup. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Karena kalau kita bisa melihat, kita bisa mengerti, kita bisa menanggap, Tuhan bilang, kalau kita berbalik, kita pasti disembuhkan gitu. Jadi, kalau menurut saya yang membuat kita nggak bisa melihat itu ya, karena hatinya menebal gitu. Terus telinganya berat mendengar. Kalau misalnya Tuhan sudah berfirman, tapi kita nggak dengar-dengaran, ya itu mengikuti kebebalan hati kita. Roh Kudus sudah seringkali mengingatkan, tapi karena hatinya sering mengabaikan, jadi menebal gitu. Kalau yang dari saya seperti itu sih. Terus menanggapi dari tadi semua teman-teman semua, menurut saya semua Bapak Ibu yang di sini ini adalah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan gitu. Jadi kalau orang yang sudah menerima Tuhan dan juru selamat itu artinya kan Tuhan mau semua orang itu selamat. Jadi Tuhan juga kan bekerja melalui orang juga, karena Tuhan itu roh. Jadi kalau roh Tuhan ada di dalam setiap orang itu, ya Tuhan pakai orang-orang itu untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang yang belum selamat. Seperti tadi kayak Ibu Joyce ya. Nah itu Tuhan yang Tuhan mau, yang orang belum selamat diberikan kabar keselamatan melalui orang-orang yang sudah meresponi panggilan Tuhan, seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus benar-benar menjadi Tuhan dan juru selamatnya, mari kita responi, maksudnya kita masuk dalam misi Tuhan ini gitu. Karena Tuhan mau semua orang itu kan diselamatkan, Tuhan mau semua orang itu hidup kudus gitu. Jadi dengan begitu iblis itu kita maksudnya dikalahkan dengan seperti itu. Nah, caranya ya melalui Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus sendiri adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi dengan cara seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Seperti itu kalau yang dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Lydia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Malam hari ini saya melihat sharingnya sungguh luar biasa semua ya. Tadi sudah dijelaskan juga secara lengkap oleh Bapak Ibu ya, terutama tadi pemaparan dari Pak Gea itu sudah sangat komplit sekali. Saya mungkin hanya menambah sedikit aja ya. Apa sih sebenarnya
firman Tuhan minggu ini, kalau saya secara singkat, saya melihatnya sebagai kita melihat dengan iman kita. Dan setelah kita melihat, kita mengambil langkah iman juga. Itu yang saya tangkap di dalam ibadah atau di dalam firman Tuhan yang disampaikan di dalam minggu ini. Nah, sama seperti Abraham, ya, Abraham, kita belajar bahwa Abraham dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim, dan dia tidak tahu awalnya. Kita baca ya di Kejadian 12 ayat 1, di sana Tuhan berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Awalnya dia nggak tahu, hanya dibilang ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan bilang, "Mario, besok kamu ke Bandara Adi Sucipto, Bandara Baru misalnya, kamu ke bandara aja, besok pokoknya kamu berangkat." Tapi Tuhan nggak bilang mau ke kota mana. Ya, kalau secara manusia juga saya pikir, waduh, saya mau kemana? Nah, tapi itulah kebenaran dari iman seorang Abraham. Dia tidak bertanya lagi, dia tidak komentar lagi, dia hanya ikut apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dia disebut sebagai orang beriman. Nah, itu yang saya cuman garis bawahi dalam minggu ini. Saya juga mungkin tambahkan sedikit aja dalam minggu ini. Dalam minggu lalu saya cuman dikasih di dalam hati itu seperti ada yang terus berbicara, teruslah bersyukur, teruslah bersyukur, teruslah bersyukur. Kalau di dalam aplikasi yang malam hari ini saya baca, pertanyaan apa yang sering menghalangi Anda? Kalau saya secara pribadi menjawab, saya mungkin kurang bersyukur. Nah, itu yang selalu menjadi PR buat saya, ya. Kamu harus terus bersyukur. Saya juga bingung, Tuhan, kalau kondisi saya kemarin dulu seperti ini, emang rasanya mau bersyukur itu berat, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, saya diajarkan untuk tetap bersyukur apapun kondisi dan keadaan saya. Tuhan terus mengingatkan kepada saya selalu di dalam hati, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan itu yang membuat saya itu saya merasa terlalu banyak meminta, dan terlalu banyak meminta. Tapi saya lupa untuk mengucap syukur. Ini yang sangat menyentuh hati saya dalam minggu kemarin. Tetapi rema ini terus saya bawa. Saya ingin juga berbagi sama Bapak Ibu semua bahwa ketika kita belajar untuk bersyukur, kita berarti belajar untuk mau apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu, walaupun menurut ukuran manusia itu tidak baik, tetapi sebenarnya apa yang Tuhan kerjakan itu baik untuk kita. Itu saja yang saya tambahkan pada malam hari ini terkait dengan bahan sharing kita. Dan ini karena sudah pukul 9, ya. Mungkin masih ada yang mau menambahkan Bapak Ibu, atau kita langsung masuk ke doa. Silakan. Ayo yang mau menambahkan atau bertanya nanti daripada mimpi, dibawa mimpi. Tadi saya juga juga sangat diberkati oleh kesaksian dari Ibu Deborah, ya, luar biasa. Waktu Ibu Deborah kemarin sakit, saya merasa dengan kesembuhan yang dialami oleh Ibu Deborah akan lebih banyak menjangkau orang lain untuk bersaksi bahwa ini loh, saya sudah sembuh, itu bukan karena hasil
usaha saya, tetapi itu karena kemurahan Tuhan. Ibu Deborah akan bersaksi kepada banyak orang untuk untuk khususnya untuk yang tipes ya, karena saya biasanya asam lambung itu saya berbagi dengan mereka yang juga terkena sakit asam lambung, sehingga saya berbagi, oh ini tipsnya, ini caranya. Ya, puji Tuhan di home sel yang satunya ada anak sel saya juga yang terkena asam lambung. Nah, kita sama-sama saling berbagi. Nah, untuk itulah itu juga yang menjadi kesaksian buat Ibu Deborah untuk mereka yang juga mengalami hal yang sama. Dan juga untuk Pak Widakdo juga itu luar biasa, walaupun berbicara tentang emosi ya, menjaga emosi itu memang sulit, tapi itulah namanya kalau kita mau ini sama Tuhan, mau melekat sama Tuhan, kita harus hilangkan kedagingan kita, yaitu emosi. Saya juga orangnya emosional ya, apalagi dulu kalau orang dari Indonesia Timur itu pasti orangnya emosional. Kalau tidak percaya, tanya sama Pak Dewanto. Tetapi justru di dalam Tuhan kita dibentuk untuk mau mengasihi, untuk menghilangkan kedagingan kita, ya, sehingga kita dibentuk seturut dengan apa yang Tuhan mau. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Karena waktunya sudah jam 9, saya ingin menutup komsel kita pada malam hari ini, tetapi saya akan mencatat Bapak Ibu yang ingin didoakan pada malam hari ini. Saya mulai dari Pak Widakdo dulu, silakan Pak Widakdo. Dicatat di mana, Pak? Dibilang aja nanti saya catat, Pak. Oh, yang kemarin aja itu, Pak, cuma itu aja dulu, Pak. Pekerjaan ya? Iya, Pak. Oh iya. Pekerjaan. Oke, kemudian dari Pak Dewanto, silakan Pak. Ya, untuk pertumbuhan iman dan juga ini istri yang lagi kurang enak badan. Ya. Oh iya. Ibu Wiwi, darah rendah ya Pak ya? Darah rendah. Iya. Kalau saya darah tinggi. Siap, oke. Saling melengkapi. Saling melengkapi malah Pak. Oh iya. Biar balance. Oke, baik. Kalau siapa anaknya Michael ya? Michael, oh ya Michael ya. Tugas akhirnya itu skripsi masih. Oke, Michael ya. Oke, kemudian dari Ibu Linda, silakan Bu Linda. Ya Pak, saya minta didoakan untuk keluarga aja supaya selalu diberi kesehatan dan takut akan Tuhan, Pak. Baik. Oh ya, itu kemarin kabar anaknya yang di Jakarta apa sudah dapat kos, Bu? Oh iya, puji Tuhan Pak. Hari ini, jadi hari ini dia masuk kerja, hari Minggu ya, itu pindah, sudah dapat kos, dan tadi pagi dia sudah mulai bekerja di pekerjaan yang baru. Terima kasih Pak atas dukungan doanya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Baik, Ibu Joyce sama Pak Iwan, silakan. Suaranya Pak, belum di... Iya. Terima kasih Pak Mario, mohon didoakan untuk kesehatan dan usaha yang sedang akan kami rintis, Pak. Semoga bisa sukses seperti Pak Dewanto dan Pak Kea, Pak. Amin. Amin. Mengikuti senior, Pak. Oke, baik. Tuhan kita yang baik, nggak ada yang senior. Tuhan kita yang baik. Amin. Pengalaman Pak Gea itu ilmu yang terbesar Pak Gea. Oke, sekarang dari Ibu Deborah, silakan. Kalau saya sih yang paling terpenting kan kesehatan ya, kesehatan dan pemulihan untuk terutama untuk bapak saya, adik saya dan kakak saya.
yang sedang dalam isoman, itu juga dengan yang kemarin Eva dan Andre, saudara saya juga itu sih kesehatan pemulihan. Gitu. Dan juga pekerjaan berjalan lancar. Terima kasih. Oke. Baik, semuanya sudah 1, 2. Oh iya, Pak Gea, Bu Gea belum, ya ampun. Silakan Pak Gea. Jangan lupa ya, Pak. Kami Pak Mario. Pak Maria jangan lupa, terakhirnya doa Bapak kami ya. Ini anakku udah nongol. Oh iya. Ya. Saya udah ingatkan 3 kali Bu Joyce. Lagi nangis Arya Bun ya. Jadi Iya. Pak Silakan, Mario Bu. yang didoakan ini ibaratnya gini loh. Kita ini kan supaya keluarga ini keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Amin. Dan keduanya Amin. di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Usaha juga karena sungguh luar biasa Tuhan itu sangat baik. Nah, itu aja Pak Mario. Ya, biar juga Tuhan pakai kami luar biasa. Ya, untuk melayani orang atau menjadi penjala manusia. Ya, mencari jiwa-jiwa yang sudah terhilang. Oke, itu aja Pak Mario. Pakai kami Pak. Oh ya, ini Pak Widakdo. Baterainya habis. Oke, terima kasih Pak Gea sama Mami Gea. Enggak, Bapak. Jadi enggak, yang doakan Pak Mario enggak ada lah ya. Pak Gea apa? Pak Gea yang mendoakan atau Pak Dewanto. Yang doakan saya Bapak Ibu semua. Ya. Kami mendoakan nanti cuma 2 aja yang kami yang Zoom. Kenapa Pak Gea? Kita cuma 2 aja yang Zoom nanti. Kita saling mendoakan Pak Mario. Kalau nggak datang ke BPK dekat rumah Pak Mario kan ke tempat saya. Aku belum ke sana tuh Pak Gea, udah kena PPKM. Datang Bu Joyce. PPKM Bu. Iya ya, PPKM. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Saya rindu sebelum kita berdoa, saya ingin menyanyi satu lagu ya. Kita sama-sama nyanyi sama-sama. Lagunya sudah sangat Bapak Ibu kenal sekali. Judulnya Ku Bersyukur Bapa. Oke. Ini mohon maaf suaranya pakai suara laki-laki, jadi mungkin yang perempuan agak kerendahan. Baguslah suara laki-laki. Agak ngebas. Iya. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi Bapa yang mengerti
kasih sayang di dalam kami sungguh bersyukur. Itu kerinduan hati kami yang paling dalam, Tuhan. Kami hanya ingin bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau kami masih ada sampai pada malam hari ini, itu semua karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur, Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, Tuhan, sehingga kami boleh sungguh mempergunakan hidup kami, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi berdampak bagi setiap orang. Dan kami sungguh-sungguh boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh berkumpul satu dengan yang lainnya di dalam ibadah komsel Great Miracle ini Tuhan. Itu semua bukan karena kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan di balik ini semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga malam hari ini, kami satu sama lain boleh bersharing, kami boleh berbagi tentang kebenaran firman-Mu. Kami diajar untuk selalu melihat dan tertuju pandangan kami kepadamu Tuhan. Walaupun saat ini dunia sekeliling kami sedang ada di dalam kondisi yang tidak mengenakan Tuhan. Tetapi ketika mata kami hanya fokus tertuju kepadamu Tuhan, disitulah kami mendapat kekuatan baru. Kami mendapat pengharapan yang baru. Kami mendapat kuasa yang Engkau curahkan bagi setiap kami sehingga kami sanggup untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang terjadi saat ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu melihat, mata kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Kemanakah kami akan melayangkan pandangan kami? Hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami selalu melayangkan pandangan kami. Karena dari Engkaulah datanglah pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah berkumpul pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Widakdo yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan yang dia sedang cari di Jogja Tuhan. Tuhan Yesus,
Engkau yang mengerti segala rencana yang terbaik bagi kehidupan Pak Widakdo. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik. Bukan seperti apa yang Pak Widakdo kehendaki, tetapi seperti apa yang Engkau kehendaki. Karena kami percaya bahwa kehendak-Mu tidak pernah salah. Kehendak-Mu itu selalu yang terbaik bagi setiap kami. Itulah yang kami imani untuk saudara kami Pak Widakdo, Tuhan. Dia boleh mendapatkan pekerjaan yang seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Biarlah melalui pekerjaannya, dia boleh memuliakan nama Tuhan. Dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya dan juga bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga pelihara dia di dalam kesehatannya, Engkau pelihara keluarganya, dan kiranya Engkau mencurahkan berkat rohani dan berkat jasmani di dalam kehidupan keluarga Pak Widakdo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Dewanto bersama dengan Ibu Wiwi yang pada malam hari ini sedang kurang enak badan sehingga tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami karena Ibu sedang mengalami tensi rendah, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menjaga keluarga Pak Dewanto dan Ibu Wiwi ini, Tuhan, bersama dengan anaknya Michael. Kami berdoa, Tuhan, segala sakit penyakit, segala tensi rendah yang dialami oleh Ibu Wiwi maupun darah tinggi yang dialami oleh Pak Dewanto, kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mencurahkan kesembuhan, mendapatkan kekuatan yang baru bagi Pak Dewanto dan juga buat Ibu Wiwi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Michael yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhirnya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan daripada Engkau sehingga apa yang dia kerjakan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sehingga dia boleh menyelesaikan studinya dan apa yang dia selesaikan ini boleh menjadi berkat bagi pribadinya, bagi keluarganya, dan juga bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan, berkati usaha dari Pak Dewanto sekeluarga ini, toko bangunannya, Engkau memberkati, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik, apa yang mereka perlukan Engkau sediakan Tuhan, sehingga itu boleh menjadi ucapan syukur bagi mereka sekeluarga untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau juga pelihara dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, dan kiranya jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kejahatan, dari segala pencobaan Tuhan. Tetapi biarlah perlindungan Tuhan sungguh nyata di dalam keluarga Pak Dewanto sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Linda. Kiranya kekuatan perlindungan daripada Tuhan senantiasa menyertai Ibu Linda sekeluarga Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anaknya yang sedang bekerja di Jakarta. Demikian juga dengan suaminya, juga dengan pekerjaannya. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Tuhan Yesus sediakan. Dan Engkau juga memberkati kesehatan mereka, Tuhan. Terlebih di masa-masa saat ini, Tuhan, ketika banyak orang yang terpapar COVID, tetapi perlindungan Tuhan itu boleh nyata senantiasa di dalam keluarga Ibu Linda ini, Tuhan. Kami juga teringat, Tuhan, dengan pergumulan Ibu Linda minggu lalu kepada adiknya Ibu Siska, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, bahwa suatu hari nanti jamahan Roh Kudus menjamah Ibu Siska sehingga dia boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga membawa Pak Iwan dan juga Ibu Joyce sekeluarga Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini, kerinduan mereka untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat dan tuntunan Roh Kudus sehingga mereka boleh berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti apa yang mereka kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kesehatan daripada Pak Iwan sekeluarga. Demikian juga Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya yang sedang mereka rintis di Jogja ini ya Tuhan. Kalau mereka memang menemui kesulitan, kami percaya Tuhan,
bahwa setiap pergumulan yang mereka hadapi itu untuk semakin membuat mereka semakin tangguh Tuhan. Sehingga apa yang mereka tekuni ini boleh sungguh-sungguh menjadi usaha yang akan menjadi berkat bagi keluarga ini dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur mereka sudah selesai isolasi mandiri. Tuhan selalu pelihara dengan kesehatan yang sempurna. Berkati pendidikan anaknya Tuhan, sehingga dia boleh menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang taat kepada orang tua, terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bawa Ibu Deborah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan Engkau sudah memberikan kesembuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Ketika kami melihat segala sesuatunya awalnya agak kesulitan, tetapi Engkau membuka jalan Tuhan. Sehingga Engkau memberikan dia kesembuhan. Kiranya melalui kesembuhan yang dia alami ini Tuhan, dia boleh bersaksi bagi setiap orang bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan berkuasa, itu yang bekerja untuk menyembuhkan, bahkan memulihkan hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati orang tuanya dan juga saudaranya, Eva dan Andre, yang saat ini sedang ada menjalani isolasi mandiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa mereka ini sudah sembuh Tuhan. Mereka hanya formalitas saja menjalani isolasi saat ini. Kami percaya bahwa kesembuhan itu sudah mereka terima Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit di atas kayu salib Tuhan. Kami imani itu, kami terima dengan iman percaya kami. Kesembuhan Tuhan sudah nyatakan bagi orang tua dan saudara dari Ibu Deborah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati pekerjaan daripada Ibu Deborah ini Tuhan. Apapun yang dia tekuni, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Kiranya itu bukan untuk dia sendiri Tuhan, tetapi biarlah keberhasilan dia itu juga bisa menjadi berkat bagi keluarganya dan juga bagi sesamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga membawa saudara kami, Pak Gea dan juga Ibu Gea bersama dengan Diki Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjadikan keluarga ini keluarga yang takut akan Engkau, yang hanya bergantung kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi keluarga ini Tuhan. Tuhan akan bawa mereka dari satu tanda ajaib kepada tanda ajaib yang lainnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa berlimpah-limpah di dalam kehidupan Pak Gea dan kami berdoa untuk usahanya yang dia tekuni Tuhan. Kiranya usaha ini Engkau memberkati Tuhan. Engkau menjadikan usaha ini sebagai berkat bagi keluarga ini dan juga bagi sesamanya Tuhan. Segala macam intimidasi, segala macam roh dukun, roh santet, apapun yang mencoba menghalangi kami patahkan dan putuskan demi nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan Yesus itu yang paling nyata, yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanan Pak Gea dan juga Ibu Gea ini Tuhan. Kami tahu mereka punya kerinduan yang sangat dalam untuk semakin melayani Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan kerinduan Pak Gea dan Ibu Gea ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka terus dan lebih lagi Tuhan. Sehingga hidup mereka ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Kami teringat juga untuk anaknya Diki Tuhan. Kami serahkan Diki, Engkau memberkati masa depannya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang paling tahu. Dan Tuhan juga yang akan menyediakan yang terbaik bagi masa depan Diki ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya keluarga Pak Gea, Ibu Gea bersama Diki ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai mereka untuk lebih dahsyat lagi melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat kepada saudara kami Mami Melani Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan atau persoalan apa yang dihadapi oleh Mami Melani Tuhan. Tapi kami sebagai keluarga rohaninya Tuhan, kami rindu suatu hari nanti Mami Melani kembali semangat Tuhan. Engkau bakar kembali semangatnya dia untuk kembali melayani-Mu ya Tuhan. Dia kembali mau menjadi anak-Mu yang seperti
awal mula dia mengalami kasih mula-mula ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, saudara kami ini untuk kembali bangkit dan semangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pergumulan apapun yang dia hadapi Tuhan, itu bukan menjauhkan dia dari Tuhan, tetapi justru itu membuat dia semakin dekat sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa setiap pergumulan yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Amin. Berdoa untuk setiap pekerjaannya, juga buat keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara dengan kasih setia Tuhan. Tuhan yang memberkati dan selalu memberikan yang terbaik bagi Ibu Melani sekeluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami Ibu Siska, juga Mbak Tari, Ibu Yuliana, juga untuk Opa dan Oma, Pak Lepius dan juga Ibu Jenny Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menjaga mereka. Tuhan senantiasa memelihara mereka dengan kasih setia Tuhan. Kalau saat ini mungkin kami belum bisa berkumpul bersama-sama, kami percaya Tuhan pasti akan bawa mereka suatu hari nanti kembali berkumpul bersama-sama dengan kami di Komsel Great Miracle ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami sama-sama akan beristirahat. Kami akan membaringkan tubuh jasmani kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjaga kami. Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami di dalam tidur kami Tuhan. Sehingga kami boleh bangun esok hari. Kami boleh merasakan kasih yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu itu selalu baru setiap pagi dan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah. Kami sama-sama ingin menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Engkau oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pekerjaan dan keuanganmu oleh Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu dan keluargamu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pendidikan dan masa depan anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pelayananmu dan pertumbuhan rohanimu. Engkau semakin dahsyat dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kesehatanmu, terlebih di saat masa pandemi COVID-19 ini. Engkau senantiasa dilindungi, engkau senantiasa dijaga oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Gea nggak ini tolong bantu itu Pak. Apanya Pak? Oh, biasa seksi dokumentasi. Oh gitu ya. Ini oke, kasih gaya dulu. Ini cuma 4 orang yang 4 apa ini? Karena di HP ku kan. 1. Nanti geser-geser aja Pak. Oke, 1, 2. Nah, ntar ya, geser lagi. Ini Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kasih gaya senyum. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Ini kok nggak ada orangnya tadi ya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Amin. Haleluya. Dadah. Apa itulah.